Selamat datang di Rantai Kotak, sebuah channel yang akan membahas tentang blockchain dan hal-hal yang ada di sekitarnya. Dan yang terpenting, semua ini akan kita bahas sambil santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng gua di sini, Ronald. Gua Hadi di sini menemani Ronald. Masih di podcast kesayangan kita, Rantai Kotak. Rantai Kotak adalah sedikit mengingatkan, ini adalah sebuah podcast yang akan banyak ngebahas tentang blockchain dan juga hal yang ada di sekitarnya. Betul sekali Bung Ronald. Kalau kemarin kita udah kehadiran seorang sahabat dan guru besar kita, Daeng Ali. Kali ini kita kedatangan Daeng Ali lagi. Alhamdulillah. Suhu dan mentor kita bersama. The best of the best. Kirain bakal beda tadi. Ya, kita masih ingin belajar. Masih ingin belajar banyak, Daeng. Betul. Jadi kemarin kita tuh di podcast pertama kita, podcast perdana kemarin kita udah sempet bahas tentang Blockchain. Secara garis besar blockchain itu apa ya, Daeng ya? Betul. Dan Sedikit nge-review. Coba dong Bung Hadi, kita kan memang kita mewakili orang-orang polos di luar sana ya yang nggak ngerti tentang blockchain. aku polos banget, ya. Bang. Gitu. Nah ini setelah kemarin kita ngobrol blockchain nih sama Daeng Ali, gue pengen nanya pendapat lu dong. Blockchain tuh apa sih bro sebetulnya bro? Blockchain itu adalah kumpulan big data yang sudah tersusun rapi dan dapat diakses dengan mudah. Cakep. Mantap. Intinya cuma terbuka, transparan, terpercaya. Tiga itu yang paling kuat untuk blockchain. Betul. Dan tentang cryptocurrency juga. Cryptocurrency adalah instrumen currency yang kita gunakan di blockchain tersebut. Ya. Mantap. Oke, Bro Ronald. Ya, gimana Bung Hadi? Hari ini kita bahas apa nih? Hari ini kita mau bahas, sebetulnya ada satu nih bahasan yang menarik karena gua dari kemarin juga sih, beberapa waktu ini kok gua lihat di Instagram gua itu banyak banget orang ngebahas masalah NFT nih Bung Hadi. Apa tuh NFT? Nah, NFT itu kalau singkatannya sih non fungible token ya. Cuman pengertian lebih lanjutnya Daeng Ali nanti yang jawab. Kita tanya langsung aja kali ya. Betul. Tapi sebelum masuk ke NFT nih, kita kan kemarin udah sempat nyebutin nih, ada takutnya biar pendengar kita nggak bingung, ada 10 Keterampilan. ya 10 keterampilan ya Daeng Ali ya. Itu ada mining, trading, staking, lending, borrowing, bidding, farming, swapping, minting sama shifting nih. Sebetulnya kalau dari urutannya memang harus begitu ya Daeng ya. Idealnya begitu. Idealnya harus dari mining dulu ya, berarti ya supaya nggak ngacak. Nah, Walaupun sebenarnya di prakteknya banyak orang masuk ke blockchain dari dunia tradingnya. ya kebanyakan langsung ke trading. Nomor ya, 2 itu. Kenapa tuh Daeng? Banyakan langsung lewat trading Daeng? Karena ada Bitcoin ya. Jadi Karena yang paling mudah diakses dan dimengerti ya. ya, karena biasanya semua orang masuk ke dunia blockchain itu karena dia mau beli Bitcoin. Yang Bitcoin kan diomonginnya luar biasa kan. Ya. Jadi Nah, Karena sentimen masyarakatnya yang begitu keras ya. kira-kira kayak gitu. Nah, kalau NFT sendiri Daeng itu dari ke 10 keterampilan ini dia paling dekatnya di mana sih Daeng? Dia nomor 9. Nomor 9 berarti Minting minting berarti ya. Oke. Minting, betul. Berarti ini nggak apa-apa ya, kita bahas agak lompat dulu langsung ke nomor 9. Karena nih menurut gua sekarang nih Hadi, NFT itu lagi kayaknya booming banget nih, kayak seger banget nih buat dibahas. Jadi hari ini kita bakalan banyak ngebahas tentang NFT dan minting itu sendiri ya, Daeng ya. Berarti kita awali dari minting ya. Karena NFT itu berarti yang gua tangkap nih dari obrolan Daeng Ali sama Bro Ronald itu adalah hasil dari minting. Ya, Mungkin nanti. kita korek-korek lebih dalam lagi sama Iya. Daeng Ali. Nah, sebelum masuk nih, aku tuh pernah baca di postingannya Daeng. Daeng itu pernah tulis gini, teknologi blockchain yang terus berkembang melahirkan banyak sekali konsep-konsep yang luar biasa. Keren. Dulu ada decentralized apps atau DApps, terus lalu ada decentralized exchange atau DEX, terus muncul lagi nih DeFi, decentralized finance. Nah, yang terkini ada non fungible token itu sendiri. Berarti Daeng tuh udah lebih dulu banget ya merhatiin NFT ini, atau awal mulanya Daeng bisa nyebur ke NFT itu gimana Daeng? Jadi dulu itu NFT itu aku pikir jadi hal yang biasa aja, nggak akan booming gitu karena orang cuma jual beli karyanya.
Tapi ternyata objek NFT-nya sendiri itu berubah luar biasa. Dari cuma yang satu dimensi, foto satu dimensi, dia bisa jadi 3 dimensi, bisa jadi foto, bisa jadi video, bisa jadi hologram yang nanti akan kita bahas di beberapa episode ke depan. Ini yang bikin saya jadi nggak nyangka. Jadi kayak tadi awalnya ketipu lah, wih NFT pasti mati lah gitu. Tapi pas kesini-sininya malah lebih seru. Oh, berarti Daeng malah sempat memandang itu sebelah mata ya, berarti musiman gitu ya. Iya, jadi kayak ini zaman dulu ada ICO namanya, Initial Coin Offering. Oke. Zaman itu 2017-18, semua orang kayak pengen ikutan ICO. Tahu-tahu uang yang ikutan sebuah project itu dibawa lari. Ya, bahkan yang bikin kita kesel, Indonesia tuh dicap tempat pelariannya orang-orang yang bawa uang-uang dari ICO. Nah, gilanya adalah NFT itu aku pikir kayak gitu dulu. Jadi pasti juga ntar lagi hilang nih gitu orang-orangnya. Akhirnya ya udah. Ternyata makin kesini NFT-nya makin keren dan wah nggak nyangka ya bisa segini. Jadi tadinya pandang sebelah mata dan sekarang malah gue dukung banget. Gua kira musiman, ternyata kebutuhan. Cakep. Mantap. Sebuah quotes tadi ya. Bijaksana sekali. Nah, lebih lanjut lagi tuh. Jadi gimana nih kalau misalnya kita mau minting? Oke. Atau dimulai dari definisi minting tersendiri itu apa? Oke. Simpelnya gini. Kalau kita biasa nulis sesuatu di Facebook misalnya ya, dan setelah kita tulis, yang kita tekankan kemudian send ya, atau submit gitu ya, itu proses disebutkan posting kan. Kalau kita nulis sesuatu di Facebook, waktu kita posting, itu kita nggak bayar. Nah, kalau di dunia NFT, yang kita taruh di platform NFT namanya minting. Proses minting itu proses itu. Sama kayak posting berarti. Kayak posting. Simpelnya ya. Sesimpel itu. Jadi kita bikin simpel dulu ya pemahamannya. Nah, kemudian apa yang diminting? Ini baru banyak nih. Mau minting foto satu dimensi bisa, mau minting video bergerak 30 detik bisa, mau minting 3 dimensi bisa, jadi buku bisa, terus mau macam-macam. Ini yang bikin NFT bakal heboh tuh gara-gara banyak sekali objek yang bisa diminting. Oh, berarti kalau di proses minting itu Daeng, kita jadi kayak posting gitu tapi kita bisa dapat uang dari postingan kita atau gimana? Pertamanya proses mintingnya itu kita mesti bayar. Oke. Jadi misalnya ada foto, kita foto pemandangan. Ini pemandangan ini bagus nih, bisa di NFT-in. Wah, waktu foto ini ditaruh di platform NFT, kita membayar ongkosnya. Oh, jadi kayak semacam bayar lapak ya, Daeng? Ya, tapi nanti kalau foto itu terjual, baru kita dapat uangnya. Oh. Tadi pembayaran yang kita lakukan, apakah sudah termasuk dengan penjagaan hak copyright yang kita? Ini bisnis yang seru sebenarnya. Jadi gimana tuh, Daeng? kalau platform-platform NFT yang ada, biasanya mereka hanya menganggap di setupnya ini, waktu kita setup pertama kali dilempar ke atas ke platform itu, hak ciptanya mengikat terhadap dirinya yang naruh podcast, yang naruh filenya. Yang bikin kita seru adalah kita bisa setting ini menjadi satu bisnis khusus yang kalau sebagai pemilik platform kita nyediain nih advokasinya. Apakah teman-teman mau sekalian didaftarkan hak ciptanya gitu. Jadi waktu ditaruh ke atas itu sebenarnya belum mengikat istilahnya, tapi harus unik ya, karena NFT itu kan unik ya. Token yang dipertukarkan dengan nilai yang lebih tinggi daripada token biasa. Kalau beli Bitcoin, 1 Bitcoin ya harganya kan 1 Bitcoin. Tapi di NFT enggak. Foto kita mau harganya 8 Bitcoin ya terserah yang jual dan terserah yang beli. Selama ada kesepakatan, nggak masalah ya, Daeng ya, berarti ya. Oh, berarti itu jadi peluang banget ya buat teman-teman kita yang memang senang dengan fotografi misalnya. Itu malah harus betul. Cuma berarti kita akan ada semacam pembayaran lebih untuk penjagaan copyright ya? Ya, kalau ya istilah gini, waktu minting ya bayar ongkos mintingnya aja, tapi kalau itu jadi terjual ngurus lagi tuh hak ciptanya. Oh, berarti hak ciptanya itu kita urus ketika terjual ya? Ya, boleh juga kayak gitu. Artinya, bisa. Fleksibel berarti ya? Bisa kapan aja, terserah kapan kita. Aja. Walaupun sebenarnya waktu di minting itu kita udah tahu bahwa ini karya yang unik gitu. Jadi saya kalau nggak ngurus hak ciptanya pun ya boleh-boleh aja, enggak gitu.
Ya kan takutnya di copy, duplikat sama orang itu lain. indahnya NFT. NFT ini waktu di minting kita udah harus yakin bahwa ini satu-satunya. Oh, Jadi nggak bisa ada peluang orang lain. Secara digital pasti ada, tapi kalau kita udah dijagain oleh si platformnya nanti lancar. berarti validasi juga jadi hal yang penting ya sebelum kita nge-upload sesuatu atau mengklaim sesuatu di NFT. Itu juga jadi PR kita sebagai pengupload ya, Dayeng. Jadi nggak ada lagi yang nyolong karyanya orang segala macam, justru malahan ya. Hebatnya platform NFT itu bisa membuat algoritma waktu ini diposting ada nggak di Google Foto misalnya. Oh, kredibel sekali berarti. Iya. Berarti keren banget. Iya. Itu mainin datanya tuh langsung berarti Betul. Dayengnya semuanya. Makanya platform-platform NFT itu nggak sembarangan istilahnya, karena dia harus ngejaga apa yang diposting itu udah unik. Nah, NFT sendiri udah dibahas nih dari tadi, tapi belum dikenalkan. Nah, Apa sih NFT itu? Non fungible token itu artinya token yang tidak bisa dipertukarkan. Ya misalnya nilai 1 dengan 1, kemudian itu berarti kan bisa ditukar. Tapi kalau nilai 1 dengan 5 miliar kan nggak bisa ya. Iya. Nah ini artinya nilai yang unik inilah membuat sebuah karya digital yang di NFT ini tuh bernilai tinggi. Jadi token-tokennya udah token yang istilahnya tuh lu boleh dapet di internet, klik kanan save as, tapi nggak milik. Jadi boleh punya tapi nggak milik. Nah NFT ini membantu seseorang memiliki kepemilikan secara resmi terhadap satu karya digital. Misalnya Diko suka basket, ya kan? Terus zamannya Michael Jordan misalnya, video 30 detiknya itu kan bisa kita dapat di YouTube tuh. Iya. Tapi kan kita bisa punya tapi nggak milik. Nah dengan NFT kepemilikannya dilindungi. Nah, kebetulan nih Daeng, dulu waktu SMA, saya itu ikut ekstrakurikuler. Oke. Seni rupa. Gambar. Betul, banyak karya-karya seni rupa, Seni bos. rupa, bro. Bos, seni Tari, rupa, bos. nari. Agak berbeda tuh. Seni itu kan banyak tuh. Oke, got it. Seni lukis gitu kan, seni yang lain lah. Nah, lanjut lagi nih. Kalau misalnya saya punya lukisan-lukisan atau misalnya fotografi hasil dari dulu saya hunting, itu bisa di NFT? Bisa. Pertanyaannya ada orang mau beli nggak? Itu dulu ya. Nah, saya punya use case tuh, bagus banget di use case-nya. Jadi ada satu orang wartawan di Garut. Wartawan ini udah almarhum, sudah meninggal. Tapi dia punya foto-foto yang jadul banget. Jadi waktu Rhoma Irama masih muda, si Rosa masih kecil, masih belia gitu, atau Iwan Fals. Nah beliau punya tuh foto-foto itu. Nah foto itu bisa di NFT-in, taruh di platform NFT foto-foto jadul itu, lalu nanti kita bisa promosiin ke komunitasnya Rhoma Irama misalnya. Tuh beli tuh, itu foto jadul banget loh gitu. Nah waktu dibeli, Rhoma Iramanya bisa dapat royalti, si pemilik fotonya bisa dapat laba, bahkan kemudian foto ini dijual kembali juga masih bagus, masih bisa. Oh, bisa berkali-kali? Bisa berkali-kali. Waktu terjual, misalnya pertama dia beli 10.000 misalnya ya, kemudian si pembelinya jual lagi 50.000, kemudian pembeli kedua jual lagi 80.000 misalnya. Nah, semua pembelian tadi mengalirlah royaltinya ke pemilik fotonya. Oh, berarti sebetulnya kalau buat kita yang nggak paham NFT itu ya kayak jual beli biasa aja sebetulnya ya. Tapi yang unik. Tapi karya yang tapi unik. dalam bentuk digital, dan yang tadi kita ada copyright-nya terjaga, terus kita juga punya tempat buat naruh karya kita. Betul. Jadi kalau buat tadi kan Hadi kan memang dia menggeluti di dunia kesenian. Seni rupa. Seni rupa. Jangan salah, bro. Oke. Bung Ronald. Terus kalau buat aku nih Dayeng, yang aku nggak bisa desain grafis, nggak bisa ngelukis. Nah, Itu gimana kalau mau main NFT Dayeng? fotonya Ronald bisa nggak tuh? Foto-foto uniknya Ronald misalnya. Ya kalau unik, ada yang mau beli. Makanya bangun komunitas itu penting. Oke. Jadi misalnya, wah saya nggak bisa desain grafis nih, wah saya nggak bisa punya karya NFT nih. It's okay, beli aja karya NFT orang di harga murah, and then jual lagi lebih mahal.
Atau enggak gini Bung Ronald, karya gua lu jual di sana. Nggak bisa. Nanti Bagi lu dua. dapat royalti, gua Iya. dapat profit gitu. Iya. Gua 99%, lu 1% Nanti- gitu. Mulai sekarang gua akan jual-jualin dulu ya kalau gitu. Bukan gua, Apa? karya gua. Oke, oke. Nah, Maksud- itu maksud saya tadi itu. jangan salah. Barang-barang. Oke. Oke. Ngeri juga ini kalau jual-jualan begini, jual diri ya. Cari jual nama. Nah, terus nih Daeng, ada lagi yang aku mau tanyain. Tadi kan Daeng bilang kita bisa kita foto, kita taruh. Berapa banyak yang kita bisa upload untuk satu karya Daeng? Misalkan aku foto kacamatanya Daeng nih, terus aku jual. Apakah cuman boleh jual satu kopi atau aku boleh lebih dari satu Nah, kopi? ini strategi waktu minting namanya ya. Jadi misalnya gini, kita yakin bahwa kacamata ini punya Ali Akbar dan udah dapat izin dari Ali Akbar, kita minting Udah fotonya ke diutak-utik atas. lah ya pokoknya. Udah. Taruh di atas, terus kita jual dengan harga 10.000 misalnya. Fotonya ya, bukan kacamatanya, karena fisiknya tetap punya Ali Akbar. Ya. Fotonya kita taruh, dijual 10.000. Oh, karena ada komunitasnya fans Ali Akbar gitu. Ini foto kacamatanya Ali Akbar loh. Terus dia beli 10.000. Nah, waktu minting, ingat nih platformnya pilih yang ada royaltinya. Jadi ada banyak platform NFT yang nggak ngurus royalti. Yang kita pilih yang ada royaltinya. Artinya apa? Waktu Bro Ronald masukin ini ke NFT waktu minting, tulis NFT 10%. Ininya royaltinya. Artinya setiap penjualan berapa kali pun foto kacamata Ali Akbar ini, kau tetap dapat royaltinya. Meskipun barangnya udah pertama kali kejual, terus ketika sama orang ini dijual lagi, aku tetap dapat 10% ya? Dapat. Makmur sekali. Makanya orang-orang yang udah memahami konsep NFT itu luar biasa. Bener. Ada orang misalnya gini, oh saya referensiin sebuah platform nggak apa-apa ya. Jadi biasanya saya suruh murid-murid saya untuk berkumpul di platform yang namanya DaVinci Gallery. DaVinci Gallery ini menggunakan kripto namanya One. One ini sebuah kripto yang lahir dari blockchain namanya Harmony. Nah, waktu mau minting, itu ya, fotonya diupload ke atas, kita kasih informasi dulu, royalti 30% misalnya. Oke. Tips minting adalah waktu kita minting ini harganya jangan mahal-mahal. Jadi 20 one itu satu hari ini 2.000 rupiah lah, let's say anggap 2.000 rupiah. Berarti kalau 20 one dikali 2.000. Ini namanya pasar pertama. Ya. Supaya nanti apa? Supaya nanti yang beli 20-an ini bisa ngejualnya 10 ribuan. Bisa. Nah, kita tetap dapat royalti sesuai dengan angka yang kita masukin. Jadi malah sebetulnya lebih fair ya, kita nggak perlu takut jual murah nanti nggak dapat untung dong. Nah, itu yang tadi dibilang. Kalau saya nggak bisa desain, kalau saya nggak punya skill ngegambar, belinya pasar-pasar di bawah itu. Belinya karya-karya digital yang harganya masih murah. Kalau misalnya ada nih lukisan leluhur kita, pahlawan kita mau diminting, Wah, itu top banget. Makanya kita lagi ada project, tapi nanti ya kita ceritain di episode lain nih. Oke, siap. Itu nanti kita simpan dulu. Pokoknya kalau misalkan mau bahas nih project rahasia kita apa, Iya. harus pantengin terus rantai kotak ya, Daeng ya. Cocok. selalu stay tune dan dengerin kita. Oke. Berarti aku mau nanya lagi nih, Daeng. Tadi kan Daeng sempat bilang kacamata tetap di aku. Berarti buat orang-orang kayak misalnya yang kan banyak nih orang-orang yang kolektor barang antik, motor, mobil misalnya. Terus dia pengen jual tapi sayang, tapi pengen jadi uang juga. Berarti bisa di-NFT-in ya, Daeng? Bisa. Secara prinsip bisa ya tadi ya, asal ada orang yang mau beli kan. Oh, Nah, iya, biasanya gini, kita harus kasih cerita. Makanya selain NFT itu harus unik, dia harus asik. Dalam tanda kutip asik tuh kita ceritain historinya si produk ini atau si barang ini. Misalnya, oh ini ada keris misalnya ya. Ada keris ini berasal dari abad ini, keturunannya ini diceritain tuh historinya. Sampai orang yang pengen beli pun dia nggak beli kerisnya nggak apa-apa, tapi dia beli kepemilikan atas cerita ini. Nah, apakah si foto kerisnya ini harus dijual satu kopi doang? Idealnya benar karena harus unik. Tapi kalau dibilang, tapi ini bisa nih kalau komunitas keris di Indonesia pengen punya, ya udah saya jual 10 kopi saja, gitu. Itu boleh juga. Tetap jadi unik kan gitu. Jadi kepemilikannya boleh tetap dimiliki oleh pemiliknya, yang dia jual kepemilikan foto digitalnya.
Itu yang pertama. Tapi ada juga yang bikin gini, dia ngegambar seseorang, misalnya let's say Presiden Jokowi misalnya, ngegambar nih, ditaruh di NFT. Terus ada orang yang suka mau beli, terus dia bilang kalau Anda beli NFT saya, gratis saya kirimin foto aslinya, hasil gambarnya itu. Oh, itu bisa, boleh juga. bisa. Oh, boleh Banyak juga yang kayak gitu-gitu tuh. Berarti bahkan kita bisa jualan real produk ya. Betul. Tapi ingat ya, keywordnya unik sama asik. Unik sama asik. Unik artinya tidak diduplikasi, asik artinya ada historinya. Dan makanya tadi kata Daeng, komunitas menjadi penting karena Iya. akan lebih mudah juga buat kita ngejual itu ketika itu ada di komunitas yang tepat kan, Betul. berarti Daeng kan. Jadi komunitas itu penting karena bisa jadi pembelinya itu udah kita tahu siapa, atau bahkan mereka patungan loh. Kalau harganya mahal, mereka yang patungan untuk memiliki hak kepemilikan terhadap foto itu tadi, misalnya fotonya Roma Irama, fotonya Rosa. Habis itu aku cetak boleh nggak Daeng? Nah, waktu udah dimiliki, berarti kan hak pemiliknya berpindah istilahnya. Dia mau cetak boleh. Oh, nggak masalah ya? Nggak masalah. Yang penting dia membuktikan bahwa ini pemilik saya udah beli hak pemilikannya. Oh, berarti kalau misalnya kayak Hadi nih dikirimin foto sama siapa gitu ya, kita nggak tahu. Terus sama Hadi diminting nih Daeng. Diminting. Habis itu udah dijual kan berarti udah bukan haknya Hadi lagi tuh. Aku misalnya yang beli, terus aku cetak boleh Daeng? Boleh. Kan udah pindah pemilikannya. Selama yang ngirim foto nggak tahu berarti. Nah itu, kalau ntar nggak jadi unik dong kalau nggak tahu. Oh, berarti Kalau- tetap harus ada itu juga ya tadi. Berarti kalau orang yang di fotonya tahu nggak masalah. Nggak apa-apa. Kalau perlu mah dapat royalti. Tinggal kasih royalti aja. Bu, ya. Kasih royalti aja. Iya, berarti itu aja. Tuh, kan? Sistemnya royalti, Bro. Pop, yuk pop. Kayaknya ada ide lain ini. PUBG maksudnya. Terus apalagi nih yang kita bahas nih? Ini, Deng, punya pertanyaan nih. Tapi mohon maaf, pertanyaannya mungkin sangat polos ya. Itu ketika kita minting, resolusi dan kualitas lah, Teknis berarti ya. ya betul. Itu seperti apa? Jadi kalau selama yang kita minting itu apa istilahnya tuh sudah dianggap sebuah karya yang unik oleh orang yang menginginkannya, teknis-teknis tuh bisa diabaikan. Ya, misalnya gini, saya ada tumbler di foto dengan iPhone misalnya akan jadi 2 mega, pas difoto dengan Android jadinya 1,2 mega misalnya gitu ya. Nah ini udah nggak bukan hal yang penting. Yang penting adalah ini unik dan ini bisa dimiliki kepemilikannya. Oke. Jadi don't worry. Tapi kalau memang mau, oh ini bisa dicetak menjadi poster misalnya, ya udah. Kita yang harus menyiapkan begitu kan sebagai minternya ya, berarti ya. Minternya yang menyiapkan segala teknis, kita purpose-nya apa ketika mau jual dan diperuntukannya nanti seperti apa. Betul. Maka nanti gabung aja di komunitas yang kita punya yang membahas tentang NFT. Oh. Nanti ada tips-tipsnya tuh. Kenapa tips harus dijual lebih murah? Kenapa nanti ada tips ini? Nah, itu kita kumpul bareng, belajar NFT bareng sambil praktek NFT bareng. Nah, itu tempatnya ada di mana? Nanti buat yang ini, makanya nih kalau yang belum punya Telegram, lu download Telegram sekarang. Sekarang banget nih, ditungguin sama kita. Sekarang banget ya, lu download Telegram. Download, buka. Terus lu masuk ke dalam Telegram itu, lu search Rantai Kotak. Nah, di situ nanti akan ada ruang diskusi buat teman-teman nih yang pengen nanya-nanya, gak cuma tentang NFT ya, tapi juga tentang blockchain. Pokoknya tentang apapun deh yang lu mau tanyain, asal nggak ngawur. Pasti nanti dibalas dan kita bisa diskusi bareng-bareng ada di situ. Tadi ada di mana, Bung Hadi tempatnya? Rantai Kotak. Rantai Kotak official ya. Nanti bisa dicari kok itu @nya @rantai kotak official. Di situ akan ada teman-teman semua dari berbagai penjuru dunia, enggak sih, lebih ke Indonesia dulu ya paling ya. Dan nantinya juga bakalan ngelebar kemana-mana. Itu akan ngebahas tentang semua hal yang berhubungan dengan blockchain. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, yang mau diskusi tapi bingung mau kemana, bisa masuk ke komunitas kita di Telegram @rantai kotak official. Misalnya podcast ini masih, penasaran nih, butuh digging up yang lain gitu, bisa diskusi langsung di Telegram benar, kita. Bro. Jadi bisa juga tuh nitip, bro, bahas ini dong di blockchain. Nanti kita bisa
bisa pertanyaan titipan lah ya, kita bisa bahas juga di blockchain, terus bahas di blockchain, bahas di rantai kotak, sama ini juga kalau misalkan ada saran-saran bisa juga ya masukin ke rantai Kritik dan kotak saran official kita itu. sangat open ya. Iya betul. Lebih bagus lagi kalau nanti rantai kotak udah punya ini nih, misalnya 10 skill ada 10 grup. Nah itu tuh, Jadi nanti kita misalnya, lebih kerucut lagi ya. Rantai kotak minting, Rantai khusus kotak ngomongin mining. Oh iya doang. bener tuh, jadi nggak bingung Rantai kotak tuh. mining gitu. Iya bener. Makanya kita bikin bro. kuncinya adalah bergabung dulu sama rantai kota. Iya, bergabung dulu buat ruang diskusinya. Nah, ini balik lagi ke NFT nih, Daeng. Berarti kalau aku sedikit merangkum dari penjelasannya Daeng tentang NFT itu, ini kalau salah koreksi ya Daeng ya. NFT itu berarti lebih ke sebuah platform untuk kita ngejual karya apapun itu, baik yang kita bikin sendiri maupun bukan, baik yang berupa aset fisiknya kelihatan, Betul. sama yang kita nggak kelihatan, Digitalnya. asalkan itu unik, asalkan itu asik, dan kita mau kasih harga berapa aja selama ada yang menganggap bahwa itu kayaknya gue suka deh, itu kita bisa jadiin uang di situ deh ya. Ya, betul. Makanya tadi dari awal saya udah bilang bahwa tadinya saya memandang remeh NFT ini. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya ntar ada namanya 3I, itu intellectual NFT. Jadi NFT-nya udah bisa ada artificial intelligence-nya. Misalnya kita gambar apa istilahnya, hologram. Tahu-tahu pas kita ngomong hologramnya wajah Ali misalnya, dia tahu berubah jadi Ali Akbar wajahnya. Itu intelektual. Ada namanya interaktif. Nah, ini yang lagi heboh banget nih. Interaktif di sini itu game, NFT-nya jadi game. Jadi main game. Ya, kalau tadi nyebutin PUBG ya. Sekarang itu game digital. Ya, sekarang itu ada game-game blockchain yang luar biasa. Nah, pakainya NFT ini, game NFT. Gara-gara interaktif NFT ini, orang sekarang jadi punya gaya hidup baru. Tadinya work for living, sekarang jadi play for living. Ih mantap. Buat orang yang suka bermain-main seperti Anda, Bung Adi. Main-main tapi dibayar. Nah, Senang sekali bukan? Bermain-main tapi dibayar. ini yang seru. Ada murid saya sampai dia tuh bisa membuat satu strategi, daripada Anda main game ini 8 jam, belajar sama saya ajarin main game ini cuma 2-3 jam. Nah, akhirnya game banyak, profesi-profesi joki. Jadi kalau Hadi punya gamenya, akun gamenya, sini kasih saya aja. Kalau kita ngasihin uang 3 juta sebulan, bagi-bagi ya, setengah-setengah. Bisa kayak gitu game minting ya kan NFT-nya. Nah ya, banget. Nggak terbatas dari karya yang kita Enggak. bisa jual, bahkan kita main game Main bisa game. dibayar. Betul. Kalau misalnya kita nggak bisa main gamenya, kita bisa bayar orang untuk main mainin. game, yang penting punya akunnya. Duit. Betul. Kita tetap dapat duit. Nah, ini buat yang pengen tahu lebih lanjut ya, balik lagi, jangan lupa masuk ke ruang diskusi kita di Telegram @rantaikotakofficial. Nanti bebas tuh tanya-tanya di situ. Gimana sih Bang caranya? Gimana sih Om caranya? Gimana sih Tante caranya? Kalau ada tante-tantenya, nah nanti silahkan diobrolin. Iya, pokoknya Obrolin bareng tuh di grup kita ajarin lah semuanya. Nah, Gua itu kan- memanggil semua orang pencari cuan Ya, yang betul. mencari Ya. side income, misalnya budak korporat butuh tambah-tambahan uang penghasilan. Dan siapa tahu kalau lu nyaman, malah bukan jadi cuman sekedar tambah-tambahan atau sampingan, bisa jadi pekerjaan utama lu juga nggak masalah. Iya, kan? ini yang namanya cuan kaum rebahan. Oh, menarik banget bukan buat milenial sekarang. Gua sampai merinding barusan dengernya. Cuman kaum rebahan. Ya ampun, enak banget ya. Cuman kaum rebahan. Kenapa ketika saya mendengar Anda konotasinya berbeda ya? Enggak Pak, astagfirullah. Cuman kaum rebahan tuh ya beneran karena sekarang kerja tuh udah nggak perlu capek-capek. Ya. Bener gak Deng? Ya, play to earn. Sambil rebahan, sambil main, sambil lu spend quality time sama keluarga lu, Iya. lu bisa dapetin duit. Iya. Dulu kan orang-orang kalau misalkan, nah kamu jangan main game terus, nanti nggak jadi orang. Sekarang lu main game dapat duit. Iya. Ya kan? Kita bisa suruh anak kita enggak deh. Jadi joki aja. Jadi joki. pokoknya. Kerja cerdas. Iya, Gak dan usah itu kan main tadi game. cuman berapa jam deh? 2-3 jam doang kan sehari tuh. Ya, kita nggak usah main game, kita bisa bayar orang untuk main game. Betul. Cakep. Betul. Bahkan Ayo. anak kita bisa jajan
dari situ sendiri. Ayo punya gaya hidup baru, play for living dengan NFT. Oke, berarti sekarang quotes of the day-nya dari Dayang Ali adalah play for living ya. Tuh mantep banget tuh. Oke, sekarang balik lagi, gue mau ngingetin lagi untuk kalian-kalian semua yang udah dengerin podcast Rantai Kotak. Jangan lupa pantengin terus podcast Rantai Kotak di Spotify tiap Rabu sama hari Jumat. Bareng Follow sama Instagramnya juga. Follow Instagramnya juga tuh @rantaiKotak. Terus follow Twitternya juga @rantaiKotak. Kita ada semua. Tapi kalau misalkan mau diskusi, mau tanya-tanya segala macam, gabung ke komunitas kita di Rantai Kotak official dari Telegram. Oke. Paling untuk hari ini kita bahas itu aja. Besok-besoknya lagi kita akan bahas tentang 10 skill dalam blockchain tadi ya, Daeng ya. Bareng juga sama Daeng Ali, insya Allah akan selalu didampingin sama Sehat beliau. panjang umur kita semua ya. Amin. Selalu. Oke, gimana Bung Hadi, ada penutupan? Tercerahkan sekali sih. Tercerahkan sekali ya, luar biasa. Alhamdulillah tempat kita ngumpul di podcast ini selalu jadi tempat untuk diskusi dan bertambah ilmu. Mudah-mudahan juga nggak cuman ilmu-ilmu ngobrol-ngobrol, tapi juga jadi hal yang bermanfaat ya, yang kita bisa bawa pulang masing-masing. Karena ini impian banget, karya Betul, kita bisa betul. kita hasilkan jadi uang, dan main game juga menghasilkan uang. Betul, play for living itu tadi. Oke deh, gitu aja. Sekian dari gua Ronald Gua Hadi. sama Daeng Ali. Saya Ali Akbar. Siap, gitu dulu ya semuanya. Ketemu lagi di hari Jumat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rantai Kotak, sebuah channel yang akan membahas tentang blockchain dan hal-hal yang ada di sekitarnya. Dan yang terpenting, semua ini akan kita bahas sambil santai.